Saya rekam ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan tentang klasifikasi konstitusi, di mana klasifikasi konstitusi itu beberapa yang telah kita diskusikan, telah kita masukkan dalam materi. Ada klasifikasi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, ada fleksibel dan rigid, ada konstitusi derajat tinggi, ada bukan derajat tinggi, ada konstitusi serikat, ada konstitusi kesatuan. Ini melihat daripada bentuk negara, dan yang terakhir ada konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan. Kita ketahui bahwa sistem pemerintahan yang ada di dunia itu ada dua sebenarnya yang menjadi perbedaan secara mendasar, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Pertama, teman-teman sekalian, kita bahas tentang konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis dan tidak tertulis sebenarnya ini menurut Kashiware, meskipun beberapa juga menolak yang pembagikan antara tertulis dan tidak tertulis. Tertulis dalam hal itu adalah terdokumentasi dalam satu naskah. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang didokumentasikan dalam satu naskah, yang dituliskan dalam satu naskah. Nah, sedangkan tidak tertulis di sini konstitusi yang dimuat dalam beberapa naskah saja, meskipun dinyatakan secara tertulis, tetapi tidak dimuat dalam satu naskah resmi, yaitu Undang-Undang Dasar misalnya. Ya, seperti Inggris misalnya, Inggris itu memang dikenal sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis, tetapi pada faktanya Inggris itu memiliki hal-hal yang bersifat dasar, hal-hal yang dituliskan dalam suatu dokumen, hal-hal yang dituliskan dalam suatu kayak piagam gitu, kayak pengakuan terhadap hak-hak asasi itu dituliskan dalam Bill of Rights Inggris, yang kemudian itu juga dituliskan, tetapi tidak dalam satu naskah konstitusi secara detail, secara rinci, secara sistematis, pasal per pasal, dan intinya jangan bayangkan konstitusi yang tidak didokumentasikan dalam satu naskah itu adalah dalam bentuk buku seperti ini, dalam bentuk pasal per pasal, ayat per ayat, dan seterusnya. Ya, itu yang menjadi klasifikasi pertama. Paham teman-teman? Kalau tidak paham bilang ya, kalau ada yang agak keliru atau ada yang mestinya saya sampaikan kemudian lupa, teman-teman bisa menanggapi dan menambahkan itu. Yang kedua, ada konstitusi yang fleksibel dan kaku. Ini kita klasifikasikan berdasarkan bagaimana tata cara perubahannya. Ketika konstitusi itu sulit untuk diubah dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ditentukan di dalamnya, maka itu kaku. Tetapi ketika tata cara perubahan konstitusi itu sama dengan mengubah undang-undang biasa, maka itu adalah konstitusi jenis flexible constitution. Karena dia gampang untuk diubah, makanya dia fleksibel. Karena dia kaku atau susah untuk diubah, makanya dia rigid namanya. Nah, pembagian atau klasifikasi konstitusi yang kedua ini melihat pada bagaimana tata cara perubahan konstitusi. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks Indonesia, itu jelas tata cara perubahan konstitusi di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar, yang ketentuannya diatur secara detail di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Harus diusulkan oleh sepertiga jumlah MPR. Harus, kalau teman-teman baca opini saya di Tribun Timur pekan lalu, teman-teman, saya sedikit nyinggung tentang tata cara perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi nyaris mudah dalam konteks Indonesia. Ketika dilihat dari aspek pengaturannya, memang mudah. Dalam kita cukup MPR cukup hadir sekian,
diusulkan sekian, disepakati sekian. Tetapi persoalannya adalah konstitusi, mengubah konstitusi itu bukan persoalan matematis semata, bukan persoalan hitung-hitungan semata, bahwa sepertiga, seperdua tambah satu, 3/4 dan sebagainya. Itu bukan soal itu sebenarnya. Tetapi ada ruh konstitusi yang harus dijaga ketika ingin perubahan, perlu yang namanya prinsip kehati-hatian. Nah, itu yang kedua. Paham ya teman-teman? Paham ya teman-teman? Tata cara perubahan konstitusi detailnya nanti kita diskusikan. Ada beberapa cara perubahan konstitusi. Ada dengan adendum, ada dengan referendum, ada dengan mengubah dengan cara undang-undang seperti biasanya. Hanya dengan kesepakatan DPR diketok sah. Ya. Pertanyaan saya sekarang, kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ada pada lembaga mana? Ada yang tahu? DPR. Siapa nih? Halo? Kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di lembaga mana? MPR. Oke, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR. anggota DPR dan anggota DPD. Jadi mungkin ya, sistem legislasinya kita, lembaga negara kita, lembaga legislatifnya kita, lembaga parlemennya kita, itu tidak konsisten menggunakan istilah. Apakah kita bicameral system atau tricameral system? Ya, sistem 2 kamar atau sistem 3 kamar? Karena kita punya tiga lembaga nih, yang secara kewenangan, yang secara keanggotaan, itu kita punya 3 lembaga. Ya, ada lembaga DPR, ada DPD, dan ada MPR. Nah, pertanyaannya kemudian, kita ini tricameral system atau bicameral system? Sistem perwakilan 3 kamar atau sistem perwakilan 2 kamar? Ada yang bisa jawab? 2 kamar, Pak. 2 kamar. Alasannya? Hanya DPR, MPR yang bisa menentukan konstitusi, tapi melalui perantara DPD. Oke. Dua kamar. Memang sebenarnya upaya untuk membawa sistem parlemen menjadi 2 kamar itu sudah terwujud dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah keempat kalinya. Kenapa demikian? MPR nyaris hanya sebagai pertemuan antara DPR dan DPD itu. Pertautan anggota MPR kan tidak ada sebenarnya. Anggota MPR itu adalah anggota DPR dengan anggota DPD. Ya. Nyaris kewenangan yang dimiliki oleh MPR itu kemudian dihilangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat perubahan. Dulu MPR begitu kuat. MPR sebagai mandataris presiden sebagai mandataris MPR, MPR dapat menetapkan yang namanya GBHN, MPR dapat menjatuhkan presiden melalui mosi tidak percaya. Ya. Betapa superiornya kewenangan yang dimiliki MPR sehingga terjadi yang namanya legislatif heavy. Kekuasaan yang mendominasi pada legislatif. Sehingga dirumuskanlah yang namanya perubahan demi menguatkan yang namanya sistem pemerintahan presidensil. Nah, sistem pemerintahan presidensil bagaimana kemudian mestinya yang punya power adalah presiden sebagai simbol. Tetapi dengan kontrol mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan lainnya sehingga tercipta pemerintahan yang seimbang. Nah, saya tidak akan melebar ke sana, teman-teman. Ini adalah dasar hukum tata negara. Saya anggap teman-teman sudah paham tentang itu. Tetapi kita akan lebih fokus kepada konstitusi-konstitusi yang ada, termasuk klasifikasi konstitusi. Nah, oke, masih ada pertanyaan terkait dengan fleksibel dan luas? Ya. Masih ada pertanyaan?
Kita lanjut dulu. Karena kita dibatasi hanya 40 menit waktu Zoom, sehingga paling tidak saya bisa menyesuaikan dengan ini. Ya. Oke. Konstitusi derajat tinggi dan bukan derajat tinggi. Di sini dilihat tentang kedudukan konstitusi itu. Di sini kita melihat antara kedudukan konstitusi dengan kedudukan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketika konstitusi ditempatkan sebagai status fundamental norm atau ground norm dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka itu adalah derajat tinggi. Tetapi kapan konstitusi tidak diletakkan pada peraturan dasar, status fundamental norm, atau peraturan yang paling tinggi dalam suatu negara, maka itu bukan derajat tinggi. Pertanyaannya, Indonesia menempatkan konstitusinya di mana? Ada yang tahu? Pertanyaannya, Indonesia menempatkan konstitusinya di mana? Derajat tertinggi, Pak. Derajat tinggi. Alasannya? Di mana kita bisa lihat itu? Bahwa Indonesia meletakkan atau mendudukkan konstitusinya, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, menjadi hukum tertinggi. Di mana kita lihat itu? Apa buktinya bahwa Indonesia itu simpan Undang-Undang Dasarnya sebagai hukum tertinggi? Ada yang bisa? Gambaran ininya, Pak, gambaran menurutku. Ya. Ketika mengapa dikatakan derajat tertinggi? Ketika ada undang-undang di bawahnya undang-undang dasar yang bertentangan dengan undang-undang dasar, pasti direvisi tuh. Pasti diperbaiki tuh undang-undang yang bertentangan sama undang-undang dasar. Itu bisa dijadikan salah satu bukti bahwasanya undang-undang dasar berada di derajat tinggi, Pak. Oke, benar. Ada lagi? Ada yang lain? Ada yang lebih sederhana? Ini kita harus menganalisis lagi lebih jauh ya. Kita mau lihat lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apabila suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan undang-undang tersebut tidak lagi mengikat dan bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu terlalu ini lagi. Ada yang lebih sederhana lagi? Logikanya hampir mirip. Bahwa kedudukan konstitusi itu lebih tinggi daripada undang-undang. Buktinya di mana bisa kita lihat? Ini sering loh, ini dasar-dasar HTN loh, masa teman-teman yang bisa dilihat di hierarki perundang-undangan. Betul. Hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 di nomor 1. Artinya, peraturan perundang-undangan secara hierarki, Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi di negara kita. Itu yang paling sederhana untuk mengambil sampel, ya, mengambil bukti. Ini teman-teman mohon untuk dipahami secara detail, karena ini sebenarnya yang paling penting kita pelajari dalam hukum konstitusi. Kita mampu untuk membedakan yang mana klasifikasi konstitusi itu. Selanjutnya, ada konstitusi dilihat dari bentuk negaranya. Pertanyaannya kemudian, ini saya tidak usah uraikan perbedaan antara negara serikat dan negara kesatuan. Teman-teman sudah paham ya? Ada yang bisa bantu saya? Apa yang membedakan antara negara serikat atau negara federal dengan negara kesatuan? Ini bentuk negara loh. Bentuk negara itu bisa kita pelajari di mata kuliah ilmu negara, kita bisa pelajari di mata kuliah hukum tata negara. Ada yang bisa bantu saya? Menjelaskan tentang perbedaan antara bentuk negara serikat dan bentuk negara kesatuan. Ada yang bisa?
Indonesia adalah negara Kesatuan. kesatuan. Kenapa disebut kesatuan? Apakah Indonesia tidak pernah menjadi negara federal? Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, apakah Indonesia sejak merdeka sampai saat ini itu menganut bentuk negara kesatuan? Sempat Pak RIS, Republik Indonesia Serikat. Oke, betul. Sempat negara Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat, sempat berubah bentuk dari negara kesatuan menjadi negara federal. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi perbedaan keduanya? Di mana letak perbedaan antara negara federal dan negara kesatuan? Susunan pemerintahannya, Pak. Susunan pemerintahannya kenapa? Kalau di negara kesatuan terpusat pada satu pemerintahan saja, Pak, yang ada di ibu kota suatu negara. Oke. Kalau di negara serikat itu pemerintahannya terbagi-bagi. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah mandiri lainnya yang negara ada di bagian. Iya. Oke. Menarik ya. Yang pada intinya ketika kita berbicara negara serikat, itu negara yang pemerintahannya berdaulat pada masing-masing terbagi ya pada masing-masing wilayah, daerah dan negara bagian. Sedangkan negara kesatuan itu kedaulatan pemerintahannya hanya ada pada pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang mendistribusikan urusan-urusan itu dalam bentuk apa yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Ya, sebenarnya di negara kesatuan itu urusan pemerintah itu cuma satu, urusan pemerintah pusat saja. Tetapi karena pemerintah pusat tidak mampu untuk menjangkau kompleksitas urusan masyarakat yang ada di berbagai daerah dan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga urusan itu harus didistribusikan kepada pemerintah daerah, kepada satuan pemerintahan terkecil. Itu istilahnya. Kepada satuan pemerintahan terkecil, yaitu pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Beda dengan beda dengan negara federal atau negara serikat yang kedaulatannya itu terbagi. Ya. Yang pola pemerintahannya itu terbagi antara negara-negara bagian. Indonesia kita kenal Republik Indonesia Serikat pada saat itu terbagi atas negara-negara bagian. Negara bagian Indonesia Timur, negara bagian Pasundan, apalagi negara bagian dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Kita melihat daripada susunan dan bentuk kenegaraan itu untuk memaknai yang namanya yang mana serikat dan federal. Jadi teman-teman kalau saya tanya Indonesia menganut konstitusi apa? Sudah pasti ya. Saat ini adalah konstitusi kesatuan. Tetapi pada saat berlakunya konstitusi RIS, Indonesia menganut konstitusi federal. Ya. Paham dia Pak, konstitusi-konstitusi apa yang pernah berlaku di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan melalui sidang PPKI tahun 1945. Kemudian apa lagi? Undang-undang yang RIS, Pak. Konstitusi RIS 1949. Setelah Undang-undang sementara. UUDS 1950. 50. Kemudian baru kembali lagi Undang-Undang Dasar 1945. Kembali Undang-Undang Dasar pada tahun 1959. Berdasarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Yang isi dekretnya membubarkan konstituante, apalagi mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Satu lagi saya lupa nih. Menghapus DPRS dan MPRS. Menghapus DPRS dan MPRS. Mantap. Ya. Nah, yang begini-begini, yang simpel-simpel teman-teman harus tahu. Dasar-dasar HTN itu tidak jauh dari bentuk negara, tidak jauh dari sejarah ketatanegaraan, tidak jauh dari yang namanya sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan.
Terakhir, Sedikit Pak bertanya. iya silakan Iqbal. Jadi saya kembali terpancing tadi setelah ada flashback historical bangsa. Jadi saya sempat mendengar di videonya Kang Yudi Latif yang membahas tadi persoalan bagaimana sistem ketenagagaraan Indonesia, baik konstitusinya dari masa ke masa. Setelah dikritik tadi di 1959, Kang Yudi Latif memberikan pandangan yang berbeda bahwa setelah dihapuskannya konstituen yang sempat didirikan oleh Indonesia, ternyata itu kemudian berupaya untuk merubah identitas bangsa. Bahwa Indonesia ini bukan unity state, dia tidak sama dengan Amerika. Tapi Indonesia adalah nation state. Jadi ada citra bangsa dan ada citra negara yang harus dibawa. Dan setelah dihapus di dekret presiden itu seolah-olah menghilangkan identitas asli bagaimana seharusnya Indonesia. Sehingga ya otomatis saat ini Papua yang untuk selalu berteriak untuk mereka merdeka itu tidak diberikan haknya karena ada bangsa yang hilang di situ, Pak. Itu menurut Kang Yudi Latif. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira tambahan aja dari saya bahwa memang kalau Iqbal sudah baca Negara Paripurna historical apa Sudah, nih? Pak. Semester 2. Ya, Negara Paripurna kan? Yudi Latif bahwa mengurai lebih detail tentang historical bangsa Indonesia termasuk ketatanegaraan, kesejarahan dan bagaimana mengurai kemudian Pancasila diurai sila persilanya, bahkan mengkombinkan antara negara agama dengan negara sekuler. Indonesia ini bagaimana statusnya? Apakah negara agama dapat dikatakan sebagai negara agama atau negara sekuler yang memisahkan secara mutlak antara agama dan negara? Saya kira itu menarik ya disampaikan Iqbal bahwa memang melihat daripada pernyataan-pernyataan Yudi Latif tentu memang sangat memotivasi sebagai alternatif solusi pemikiran yang begitu membantu kita untuk memahami konteks ketatanegaraan. Saya kira itu. Dan atau ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan tambahan? Ini banyak yang aktif kameranya ini. Kenapa ini? Jangan lagi di dapur, lagi siapin takjil buka puasa atau seperti apa? Oke. Tadi sampai di mana? Sudah bentuk negara. Sekarang klasifikasi konstitusi sistem pemerintahan. Saya juga tidak usah jelaskan tentang sistem pemerintahan ya. Tidak usah ya. Pahami. Parlementer presidensial teman-teman paham tak? Halo? Paham tak pembedaan antara parlementer dan presidensial? Nah, ini sudah ada notifikasi dari Zoom. Your meeting will end in 10 minutes. Ya sudah kalau begitu. Kalau tidak ada yang bisa bantu saya, pekan depan saya minta catatan-catatan ringkas dari teman-teman. 2 pekan yang akan datang. Ini anggap saja sebagai tugas sebelum libur. Tapi bukan ini ya, hanya sekedar evaluasi saya. Paling tidak itu masuk dalam nilai individu teman-teman. Ya. Uraikan
apa yang menjadi perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil, dan dalam konteks Indonesia apa yang paling sesuai, apa yang paling ideal bisa diterapkan dengan konteks Indonesia. Apakah sudah benar? Gimana Pak? Hah? Halo? Kan begini Pak, mungkin pembahasan ini bisa di-offline-kan, begitu Pak? Oh boleh, boleh. Setelah Lebaran kita offline aja deh. Iya Pak. Oke, kita offline kan karena kasihan kita terbatas 40 menit saja, ya. Kalau begitu teman-teman tidak usah kumpul tugasnya, teman-teman sisa pelajari saja apa yang saya sampaikan tadi. Nanti kita diskusi lebih detail di kelas. Ini saya kalau coret-coret ini periksa lagi nanti di kelas 2 pekan yang akan datang setelah Lebaran kita offline, sebisa mungkin kita offline dan kita jadwalkan untuk diskusi. Tema diskusinya adalah sistem pemerintahan, ya, sistem pemerintahan yang ideal bagi Indonesia. Jangan kita terlalu normatif ya. Indonesia itu sudah menganut tentang sistem pemerintahan presidensil, ditandai dengan masa jabatan presiden yang tetap, ditandai dengan sistem pemilihan umum, sistem daulat rakyat berada pada 2 cabang kekuasaan. Kita bahas teoritis, kita bahas sesuai dengan analisis dalam konteks Indonesia. Ya, teman-teman, saya yakin di antara teman-teman di sini ada yang sudah kajiannya sudah melampaui batas, sehingga memang sudah wajar lah untuk bagaimana teman-teman saling adu argumen. Bukan berarti adu argumen dalam hal ini debat kusir, tidak. Tetap saya sebagai pemandu, paling tidak kita setting kelas seperti Indonesian Lawyer Club. Boleh? Asik. Boleh? Boleh kan? Silahkan siapkan referensi dan argumentasi teman-teman. Ya, siapkan argumentasi. Ini adalah tugas saya. Cukup siapkan saja argumentasinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Menjelang Lebaran kita saling memaafkan, baik yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf jika ada sesuatu yang saya sampaikan tidak berkenan. Saya maafkan jadi semua. Yang penting jangan minta THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.